Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Nurul Fazania. Pada video kali ini saya ingin meresensi salah satu koleksi buku yang ada di perpustakaan di UPTD SMPN 20 Sinjai. Saya memilih salah satu novel yang berjudul Moga Bunda Disayang Allah, yang ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Sabagrip Nusantara. Buku ini merupakan cetakan ke-6 pada Juni 2024 dengan tebal buku 20 cm dan jumlah halaman 297 dengan nomor ISBN 978 623 9607494 dengan genre fiksi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang buku ini, mari kita mengenal siapa sih sebenarnya Terelie. Terelie atau yang nama aslinya bernama Darwis, lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei. Terelie dikenal sebagai salah satu penulis yang mahir dan berhasil membawa perasaan pembaca dalam kisah-kisahnya yang penuh dengan pesan moral, inspirasi, dan spiritual. Buku ini bukan hanya sekedar fiksi hiburan, melainkan inspirasi dan refleksi yang mendalam tentang arti perjuangan, takdir, dan keajaiban di tengah keterbatasan fisik seorang manusia. Bagaimana sih menurut kalian jika seseorang ditakdirkan buta, tuli, pun bisu? Bagaimana ia akan mengenal dunia? Bahkan bagaimana ia akan mengenal ibunya sendiri? Novel ini mengisahkan seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang menaklukkan semua kekurangannya. Hidup dalam dunia yang sepenuhnya gelap, senyap, dan tanpa kata. Dunia seolah terputus darinya. Itulah langit kelam yang dialami Melati yang kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya sejak kecil. Di sisi lain, ada seorang pria dan seorang guru bernama Karang yang jiwanya juga ikut redup akibat trauma masa lalu yang mendalam. Kisah dalam novel ini disajikan dengan gaya bahasa yang deskriptif dan sederhana, sehingga saya mampu membayangkan dunia yang dialami Melati. Penggambaran Melati sebagai anak tunanetra sekaligus tunarungu digambarkan dengan sangat menyentuh, sehingga saya seolah-olah merasakan keterbatasan dan frustasinya menjadi seorang Melati. Seperti pada kutipan tersebut telah membuktikan bahwa Terelie telah berhasil menghadirkan dunia sunyi dan gelap yang dialami Melati dengan sangat detail. Keunggulan lain yang saya dapatkan dari buku ini adalah perkembangan karakter yang disusun secara logis dan menyentuh. Perubahan karakter Melati dari anak yang penuh amarah menjadi anak yang mampu mengenal lingkungan dan berkomunikasi, serta keberhasilan Karan bangkit dari trauma masa lalu ditulis dengan sangat logis dan kronologis, sehingga saya mampu menikmati setiap sajian alur perkembangan karakter tokohnya. Saya juga sangat menyukai cara Terelie menyampaikan pesan moral tanpa terkesan menggurui. Nilai-nilai tentang kesabaran, rasa syukur, kasih sayang seorang ibu, dan keyakinan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk belajar. Selain itu, saya juga sangat menyukai desain fisik novel ini. Ukuran bukunya yang ringkas, sangat nyaman digenggam dalam waktu yang lama. Dimensi bukunya yang ringkas memudahkan saya membawa buku ini saat ke perpustakaan, ke sekolah, maupun saat bepergian jauh. Meskipun dimensinya yang praktis dan isi ceritanya yang menarik, ada beberapa bagian yang menurut saya merasa kurang, yaitu alur yang berjalan lambat. Sebagai pembaca, saya sekali merasa ritme cerita kurang dinamis. Namun demikian, kelemahan tersebut tidak mengurangi kualitas buku secara keseluruhan. Terelie tetap berhasil menghadirkan kisah-kisah yang penuh inspiratif, menyentuh, dan kaya akan nilai-nilai kehidupan. Melalui kisah dalam novel ini, saya belajar bahwa apa yang kita miliki hari ini, indera yang berfungsi dengan baik, kesempatan untuk belajar, dan udara yang kita hirup dengan bebas adalah sebuah kemewahan yang sangat luar biasa yang seringkali lupa untuk kita syukuri. Lebih dari itu, perjuangan Karan dan keteguhan doa seorang bunda mengajarkan saya satu hal penting sebagai seorang pelajar, bahwa harapan itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk dijemput dengan kerja keras dan ketulusan. Terelie sukses mengajarkan kita tentang arti rasa bersyukur, ketulusan cinta seorang ibu, dan semangat pantang menyerah. Saya sangat merekomendasikan buku ini terutama bagi pembaca yang menyukai cerita bertema keluarga, pendidikan, dan perjuangan hidup. Itulah tadi video saya meresensi salah satu koleksi buku yang ada di perpustakaan di UPTD SMPN 20 Sinjai. Terima kasih telah menonton dan salam literasi.